Pertemuan kali ini kita akan membicarakan rencana pelatihan yang akan kita laksanakan di Kabupaten Gresik. Bagaimana Pak kalau pelatihan di Gresik itu kita gunakan atau kita manfaatkan bahan baku yang ada di sana? Contohnya kita bikin olahan yang berbahan baku bandeng. Selain yang Ibu sampaikan tadi, ada usulan lain? Saya setuju dengan pendapatnya Ibu Eni. Misalnya olahan tersebut adalah abon bandeng, spring roll, nugget, atau cabut duri sekalian di sana. Bagaimana kalau dalam pelatihan yang sekarang ini kita buat sesuatu yang unik? Contohnya seperti apa, Pak? Kita kan menggunakan duri ikan bandeng. Mengapa tidak kita buat temanya limbah membawa berkah? Sesuai dengan rencana bahwa pelatihan kita laksanakan tanggal 4 sampai tanggal 7. Mohon maaf, ada telepon dulu. Saya bentar. Halo. Assalamualaikum Pak Di. Apa kabar Pak Syihab? Kebetulan saya lagi di Sidoarjo dan berencana akan singgah ke P2MKP 3 Diva. Kebetulan di sini lagi ada pertemuan. Saya tunggu di kantor. Terima kasih Pak Di. Assalamualaikum. Begini Pak Adi, kami ingin mengetahui sejauh mana kesiapan untuk pelaksanaan pelatihan yang di Kabupaten Gresik. Alhamdulillah persiapannya sudah 90%. Pelatih, bahan baku, peralatan, peserta, alhamdulillah sudah 90%. Kemudian produk apa saja yang akan dilatihkan nanti Pak Adi? Masalah produk yang akan kami latihkan sesuai dengan judul yang telah diusulkan oleh Bapak Didik tadi, bahwa limbah membawa berkah. Yang pertama yang kita latihkan pertama adalah bandeng tanpa duri, yang kedua adalah abon kalsium bandeng tanpa duri, yang ketiga adalah nugget, yang keempat adalah cookies abon kalsium, yang kelima adalah spring roll, dan yang terakhir adalah crispy bandeng tanpa duri. Oke Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka untuk mempersiapkan kegiatan pelatihan di Kabupaten Gresik agar pelatihan kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, saya akan minta laporan dulu dari Pak Syihab, karena kebetulan Pak Syihab kemarin sudah survei untuk lapangannya. Secara teknis seluruh persiapan sudah matang, tinggal menunggu kepastian kedatangan Bu Nurul Arifin. Baiklah, kalau memang teman-teman sudah menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan pelaksanaan kegiatan, dan di akhir acara nanti mohon dicek kehadiran Ibu Nurul Arifin untuk dipastikan kehadirannya, dan juga pada saat pelaksanaan agar kelihatan untuk kebiarnya, supaya unjuk kerja dapat diperlihatkan secara matang sehingga orang dan masyarakat yang lain bisa melihat dan mencontoh hasil dari kegiatan pelatihan kita. Wirausaha perlu dimengerti dan dicermati bahwa kegiatan wirausaha itu perlu kita tata dulu cara berpikir kita menggunakan otak kanan. Kalau kita menggunakan otak kanan berarti menggunakan otak yang kreatif, inovatif, sehingga produk-produk yang kita hasilkan adalah produk-produk yang kompetitif. Pengusaha kreatif, pengusaha inovatif, produk kompetitif. Jadi pengusaha, yes, 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 harus bisa.
she's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Bandeng bisa diolah tidak hanya dikukus, digoreng, atau dipepes. Ternyata bandeng itu sendiri, limbahnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam produk. Contohnya abon kalsium, nugget kalsium, spring roll kalsium, bakso kalsium, atau salah satunya cookies kalsium. Bahan yang disiapkan untuk membuat cookies utamanya adalah menyiapkan duri limbah bandeng itu tadi, dipresto sampai lunak, kemudian dibikin abon. Setelah jadi abon, nantinya untuk diisikan, dimodifikasi di cookies itu. Sedangkan bahan cookies itu sendiri 500 gram mentega, kemudian membutuhkan kira-kira 750 gram terigu, 100 gram susu, kemudian telur 4 butir, diambil kuningnya saja, 50 gram maizena, kemudian 50 gram room butter. Untuk pembuatan cookies atau langkah kerjanya yaitu mentega, telur, maizena, gula halus, vanili, room butter, baking powder dicampur jadi satu. Kemudian masukkan terigu sedikit demi sedikit sampai diaduk sampai tidak lengket di tangan. Setelah itu dicetak sesuai selera dan oven sampai kecoklatan. Setelah dicetak di oven sampai kecoklatan, untuk oven listrik kita membutuhkan 190 derajat Celcius selama 30 sampai 35 tergantung banyaknya yang dimasukkan di dalam oven. Program ini sangat efektif ya, karena dari tadi ibu-ibu yang tadinya nggak tahu cara mengolah ikan, sekarang ini menjadi tahu mengolah ikan, dari mulai sisipnya, kulitnya, tulangnya, dagingnya, semua bisa dimakan, semua bisa diolah. Dari yang hanya digoreng atau direbus, di sop, sekarang ini bisa menjadi nugget, kemudian bisa menjadi crispy begitu, dengan teknik-teknik yang dipelajari oleh para ibu-ibu selama 4 hari ini. Menurut saya program seperti ini kedepannya sebaiknya lebih diperbanyak begitu ya, lebih digalakkan, karena mengingat bahwa negara ini kan sebetulnya negara maritim, negara Indonesia. Tapi dari penelitian masyarakatnya itu kurang sekali mengkonsumsi ikan. Sekarang ini yang saya lakukan adalah menyebarkan program-program, ya, jadi membantu Balai Diklat yang ada di Banyuwangi ini untuk sama-sama bergandengan tangan untuk
menyebarkan program ini dan memberdayakan, mengedukasi, mengadvokasi masyarakatnya untuk lebih peduli ya terhadap bahan makanan laut itu, ikan-ikan itu. Karena yang tadinya dibuang kayak duri dibuang, sekarang durinya dimakan. Kulitnya dibuang, sekarang kulitnya bisa diolah, bisa dimakan. Malah tadi ibu-ibu bilang sekarang kucing udah nggak kebagian makanan Bu, katanya gitu ya. Soalnya semua dimakan oleh manusia. Semoga harapan saya kita semua bisa terus berpegangan tangan, konsisten mengembangkan usaha perikanan begitu ya, dan memberdayakan ekonomi dari mulai akar rumput sampai ke atasnya untuk membangun perekonomian Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Suaryo dari Balai Diklat Perikanan Banyuwangi yang sudah memberikan program ini kepada masyarakat di sini. Semoga bisa terjalin terus kerjasama ini, tidak berhenti sampai di sini, dan kita bisa sama-sama menjelajahi tempat-tempat lain di Jawa Timur ini untuk terus memberikan pelatihan-pelatihan serupa. Terima kasih. Kami sangat merasa senang sekali karena dengan pelatihan ini kami baru tahu ternyata bandeng itu ternyata bisa dijadikan olahan yang sangat kompetitif dan bisa untuk memajukan ciri khas kami. Di sini di pusatnya bandeng, tapi ternyata kemarin-kemarin kami belum tahu bandeng cuma diolah biasa. Dari sini kami tahu bahwa bandeng itu ternyata bermanfaat, mulai dari kulit, daging, bahkan duri yang biasanya itu langsung dibuang, ternyata bisa dibuat makanan yang berkualitas dan sangat kompetitif. Harapan kedepannya semoga pelatihan-pelatihan seperti ini bisa terus terselenggara, terus semoga sesudah acara ini kami sudah dibagi beberapa kelompok bisa mengaplikasikan apa yang sudah kami pelajari menjadi produk yang bermutu. Syukur-syukur kalau nanti kami bisa membentuk sejenis koperasi atau berjual secara patungan mungkin produk yang telah kami pelajari. Ya, sangat menyenangkan sekali karena dengan adanya pelatihan ini kami semua bisa merubah gaya hidup kita yang tadinya belum bisa menjadi bisa, dan insya Allah nantinya akan kami produkkan semampunya kami, dan dengan harapan kami semua nanti bisa menjadi produk-produk yang handal, produk-produk yang jujur, kreatif, kompetitif. Saya setuju dengan pendapat Ibu Eni. Saya usulkan gimana Pak kalau misalnya olahan tersebut diantaranya bandeng, tabu duri. Oh kok bandeng tabu duri? Sorry. Kita kan menggunakan duri ikan bandeng. Astagfirullah. Bagaimana Pak kalau pelatihan yang di Gresik itu? Bentar. Kemudian untuk jenis pelatihannya atau pelatihan Assalamualaikum Pak Di, apa kabar? Ini Pak dan termasuk di akhirnya ada nanti penutupan, mohon dicek lagi apakah Ibu Nurul Arifin kehadirannya sudah ya Pak pastikan